Pemirsa, sampah plastik masih menjadi permasalahan yang untuk sulit ditangani. Salah satu cara penanggulangan limbah plastik adalah dengan mengubahnya menjadi ekobrik. Apa sih ekobrik itu dan apa manfaatnya? Kita lihat yuk. Hai, saya Kevin Pakan. Sampah plastik masih menjadi permasalahan terbesar di dunia saat ini, termasuk di Jakarta. Berdasarkan data dari Waste for Change, di mana pengolahan limbah di Jakarta tidak sampai 5%. Padahal produksi sampah plastik kemasan mencapai 279,63 ton per hari, di mana hanya baru ada sebanyak 3,77% yang bisa diolah. Dan sisanya sebanyak 87,52% dibuang di tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang. Salah satu usaha pengurangan sampah plastik adalah mengubahnya menjadi ecobricks. Nah, saya akan bertemu dengan komunitas River Ranger yang biasa memberikan edukasi serta mengajarkan bagaimana teknik mengolah sampah plastik menjadi benda-benda bermanfaat dengan ecobricks kepada anak-anak. Saya sangat amat efektif ya, kalau misalkan satu anak aja, misalkan dia disuruh buat 1,5 liter botol gini ya, ecobrick ya, berapa banyak sampah plastik yang di-save oleh anak itu. Tapi kalau misalkan seluruh anak membuat atau seluruh orang di Indonesia khususnya membuat ecobrick gitu ya, banyak banget sampah yang bisa kita save gitu. Oh iya. Dan ini pun prosesnya harus dicuci dulu berarti ya? Iya, kalau misalkan nggak jadi takutnya di bawah keluar belatung-belatung. Oh, bener. Jadi memang harus bersih, kering, baru dimasukin ke botol ini? Iya. Oke. Halo, kamu namanya siapa? Akil, Akil lagi ngapain sih Akil? lagi mandatin sampah. Tahu nggak ini namanya apa kayak gini? Ekobrik, Ekobrik. Ekobrik itu apa sih Akil? sampah yang dicuci, digunting, Nah, dan dimasukin ke botol dan dipadetin. berarti kayak gini caranya. Masukin dulu. Iya, Kayak gimana? Masukin. masukin, Nah, terus Hah? kita padetin. paretin ya? Iya, Akil udah lama buat ekobrik. udah Dari kapan sih? dari bulan Juni. Dari bulan Juni. Oh, tapi kamu suka? Suka. Usaha relawan River Ranger memberikan edukasi kepada anak-anak disambut baik. Anak-anak pun mengaku senang karena sudah tahu bagaimana mengolah dan memanfaatkan sampah plastik menjadi benda yang bermanfaat. Kegiatan untuk membuat ekobrik ini berarti secara rutin dilakukan ya, Bu? Sudah secara rutin dilakukan seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Ya, kita ambil setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Iya. Respon dari anak-anak, Bu, untuk membuat ekobrik seperti apa sih? Alhamdulillah anak-anak sangat antusias, senang karena kelihatannya bermain, tetapi ternyata dia menciptakan barang-barang yang selama ini dikiranya sampah ternyata bisa tepat guna, bisa digunakan sebagai bangku, meja. Ketika anak-anak membaca bisa duduk di bangku buatannya sendiri. Terima kasih banyak Bu Subianti atas waktunya. Sehat selalu Ibu. Terima kasih Kak. Ini lagi pada baca-baca juga anak-anak. Iya ini. Ekobrik yang sudah jadi biasanya akan dimanfaatkan menjadi berbagai macam bentuk. Nah, kita akan ke ruang kelas untuk melihat ekobrik yang dimanfaatkan menjadi meja dan juga kursi. Ya pemirsa, pengolahan limbah seharusnya dilakukan dengan 3R, di mana yang pertama adalah reduce atau mengurangi barang-barang yang bisa digunakan atau berpotensi menjadi sampah. Kemudian yang kedua adalah reuse atau penggunaan kembali, dan ketiga adalah recycle atau mendaur ulang sampah-sampah yang bisa berpotensi atau bisa dimanfaatkan kembali. Berdasarkan dari data, untuk sampah kantong plastik baru bisa terurai pada masa waktu 10 hingga 20 tahun. Kemudian untuk masa kantong plastik kemasan, ini baru bisa terurai pada masa waktu 100 tahun. Dan terakhir, untuk sampah botol plastik baru bisa terurai dan cukup memprihatinkan karena mencapai 450 tahun. Ada.
Ya pemirsa, tentu banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan juga sehat. Salah satunya dengan cara EcoBreak ini, yakni dengan masukkan sampah yang ada di sekitar Anda, terutama sampah plastik ke dalam botol dan dipenuhi secara padat. Tentunya dapat dijadikan untuk kebutuhan Anda sehari-hari, seperti untuk meja maupun kursi dan lainnya. Tidak hanya itu, dapat juga mendapatkan nilai tambah untuk kebutuhan Anda sehari-hari. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Abdul Roshid melaporkan.